Ini Muhammad Tajrin. Iya, bukan dia pengajian. Oh ya. Pak Ustadz keluar Pak D. Pak Ustadz keluar di. Oh, putus Pak Ustadz. Ya, ini kayaknya jaringannya kurang baik. Saya pakai HP saja. Oh. Nah, silakan mungkin kalau mau share dari yang saya sampaikan tadi, saya akan baca di laptop. Laptop saya agak problem di sini. Saya share lagi Pak di kemarin. Share-nya dari sana saja. Ya. Yang sudah saya kirim filenya di slide yang kedua. Maaf, 2, 3, 4. Ya, ini sistem online itu salah satu hambatannya seperti ini. Habis hujan, gangguan. Baik, sambil saya sampaikan, sekalipun tidak ada tayangannya. Jadi Bapak Ibu, rahmatullah. Ya, itu sudah ada. Di slide yang keempat itu masih. Jadi intinya, Bapak Ibu, rahmatullah, sebagai saudara, kalau ingin mempertahankan persaudaraannya, maka harus menjauhi prasangka buruk, lebih-lebih diikuti dengan tahassus, cari-cari data penguat untuk sangkaannya itu, lebih-lebih lagi tajassus, setelah punya data disebar luaskan. Maka 3 hal ini, kalau itu sudah mengkristal, akan muncul dalam sikap saling membelakangi, saling membenci, dan lain sebagainya. Nah, hadis berikutnya diperkuat lagi indikasi kalau orang itu sudah mulai retak persaudaraannya adalah saat Rasulullah menyampaikan la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Kalian jangan saling benci, saling hasud, saling ungkur-ungkuran kalau bahasa Jawa, saling membelakangi istilahnya. Tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu lil muslimin ayyah jura akhahu fawqa salasin. Ingat, tidak halal bagi muslim menyingkiri saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kata yahjur, nyingkir itu bisa fisik, tapi juga bisa sikap. Tidak mau bicara dengan dia 3 hari, itu juga bagian dari sikap menyingkiri saudaranya. Dalam Islam, khususnya dalam bimbingan Nabi ini, umatnya yang beriman jangan lakukan itu lebih-lebih melampaui 3 hari. Ya. Berikutnya, di slide berikutnya, indikator orang yang bersaudara itu sayang. Nah, bahkan sayangnya itu ya sebagaimana menyayangi dirinya. Dalam hadis riwayat Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga dia menyayangi apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Bahasa lainnya itu, kalau kita punya barang tidak ingin dirusak oleh orang, maka jangan rusak barang orang lain. Bahasa sederhananya begitu. Karena kalau kita sayang kepada barang tersebut, demikian pula
saudara kita juga sayang terhadap barangnya tadi. Nah, maka ya jangan ganggu barang orang. Kalau kita sendiri punya barang tidak mau diganggu. Nah, slide berikutnya, di antara sifat-sifat yang patut dimunculkan dalam hidup bersaudara adalah memperlakukan ihsan. Di kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu memperlakukan lebih baik. Jadi bukan sekedar memperlakukan imbang, tapi memperlakukan lebih baik. Jadi kalau saudaranya sering mengunjungi, maka kita membalasnya lebih sering lagi mengunjungi dan mungkin berbagi yang lain. Nah, itu namanya memperlakukan lebih. Jadi tidak sekedar mengimbangi. Kalau dia kemarin memberi jeruk, saya beri jeruk juga. Itu namanya adil. Tapi kalau ihsan, kemarin dia memberi jeruk 1, saya beri jeruk 2. Nah, itu namanya sudah ihsan. Lebih dari yang diperlakukan saudara kita kepada kita. Nah, yang kedua adalah mendamaikan. Jadi, ikhwanukum fa'aksin. Iling, ingat saudaramu. Berbuat baiklah. Berbuat ihsanlah kepada mereka. Au fa'aslifu ilaihim. Damaikanlah mereka. Atau berbuat yang memperbaiki mereka. Jadi istilahnya kata aslaha yuslihu itu punya bobot memperbaiki. Jadi kalau kita punya saudara ada yang kurang, semangatnya adalah memperbaiki, bukan justru menjauhi. Nah, seringkali kita berhadapan dengan saudara kita kok beda paham, kok beda cara memandang. Ini bahaya ini ya. Ya sudahlah diculke aja, dijauhi, bukan. Harusnya justru kita bisa mendekati, berjuang untuk bisa memperbaiki. Wasta'inuhum ala ma ghalabakum. Hendaknya kalian istilahnya memohon pertolongan kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kalau kita meminta pertolongan ya sesuai kekuatan mereka, jangan menuntut yang lebih. Wa ainuhum ala ma ghalabahum. Dan tolonglah mereka sesuai dengan yang bisa kamu mampu menolong mereka. Jadi menolong maupun memohon pertolongan sesuai kemampuan. Jadi itulah saudara. Ibaratnya kok kita minta tolong saudara, ini kamu kan sudah saya anggap saudara. Tolong buat saya dibangunkan rumah ya. Nah, padahal dia sendiri bangun rumah saja kesusahan, malah dimintakan membangun rumah untuk dirinya. Nah, itu namanya meminta pertolongan melampaui kemampuan. Slide berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis riwayat dikutip oleh tulisan sumbernya, tapi ini dari Imam Tirmidzi dalam sunannya. An Yazid bin Na'amah ad-Dubi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqarra rajulu ar-rajula." Jika seseorang membangun persaudaraan dengan saudaranya, falyas alhu anismihi. Maka hendaknya dia tanya namanya. Wasmi abihi, tanya nama bapaknya. Wa mimman huwa, gitu. Dan dari mana dia. Fa innahu awsalu lil mawaddah. Karena hal ini, perbincangan ini akan mempererat rasa sayang, rasa cinta. Itu artinya Bapak Ibu, penting membangun persaudaraan itu diawali dari mengenal lebih dekat orang tersebut. Semakin kita banyak tahu tentang hal-hal yang ada pada dirinya, dia juga terbuka untuk menyampaikan apa yang ada pada dirinya, maka kan semakin terikat silaturahimnya, terikat persaudaraannya.
Jadi kalau kita mau mendekati orang, kalau perlu ya ditanya-tanya soal yang paling disukai apa, yang tidak disukai apa. Harapannya adalah suatu saat kalau kita berjumpa dia, kita berusaha menghindari yang tidak disukainya dan berusaha menyajikan apa yang disukainya. Nah, itu penting membangun persaudaraan dibangun dari mengenal lebih dekat saudara kita. Slide berikutnya. Nah, untuk menguatkan persaudaraan, selain kita mengenali, ya sesekali kita bisa menjenguk, berkunjung ke rumahnya. Nah, ini contoh dalam Sahih Muslim, riwayat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akon lahu fi qaryatin tukhra. Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di suatu desa. Ya, desa yang atau daerah yang mungkin lainlah, jauh, terpencil. Ya. Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakat. Maka Nabi Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menemui orang yang melakukan perjalanan mau berkunjung ke saudaranya itu. Falamma ata alaihi, ketika sampai kepada orang ini, malaikat tadi bertanya, aina turid? Mau kemana kamu? Qala uridu akon li fi hadhil qaryah. Saya mau menemui saudaraku di desa ini. Lalu malaikat tadi tanya, halaka alaihim min nikmatin. Ya, tarubbuha. Apakah ada nikmat tertentu yang kamu peroleh? Nah, gitu ya. Sehingga kamu harus jauh-jauh datang ke saudaramu ini. Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla. Enggak ada kecuali karena saya sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun mengatakan, Pak inni Rasulullah ilaika, ketahuilah sesungguhnya aku ini utusan Allah. Ya annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu bi. Sesungguhnya Allah mencintaimu seperti halnya kamu sudah mencintai saudaramu tadi. Nah, apa pelajaran di balik hadis ini? Bapak Ibu, seringkali kita mungkin bisa datang ke saudara kita karena kita mendapatkan sesuatu. Setiap kali kalau saya kunjung ke rumah Pak Hasan itu mesti dibawai oleh-oleh. Nah, itu biasanya lah kalau orang datang karena mengharapkan oleh-oleh itu, bukan karena cinta pada Allah, maka ya itu tidak dikehendaki dalam bimbingan Nabi tadi. Yang dikehendaki adalah semata-mata kita berkunjung kepada saudara kita ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, slide berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis riwayat Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, al muslimu akul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim lain. Maka kuncinya sebagai saudara hendaknya la yadlimuhu, tidak mendolimi. Artinya kita aktif mendolimi saudara kita tidak boleh. Artinya kitanya yang mendolimi orang lain. Tetapi juga wala yuslimuhu, tidak membiarkan. Alias kalau kita bertemu saudara kita didolimi orang, itu juga kita tidak membiarkan, kita bantu. Itu maknanya kita tidak aktif mendolimi, tapi juga tidak pasif ketika saudara kita didolimi oleh orang lain. Jadi kita harus membantu. Lalu Rasulullah menyampaikan mangkana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Ingat, Allah akan menolong hajat atau memberikan memenuhi hajat seseorang sepanjang saudaranya itu seseorang itu memenuhi hajat saudaranya. Nah, maknanya Bapak Ibu rahimakumullah bahwa kalau kita ingin dipenuhi hajat-hajatnya oleh Allah, maka konsekuensinya
kita juga harus bisa memenuhi hajat-hajat saudara kita. Karena Allah akan membantu kita kalau kita juga mau bantu sesama. Demikian banyak di sini, termasuk di sini waman farraja'an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan kelonggaran kepada sesama saudaranya muslim tadi itu dari kesulitan, maka Allah juga akan longgarkan dari kesulitan-kesulitan di yaumil qiyamah. Demikian pula waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang masih mau menutupi aib saudaranya muslim tadi, maka Allah juga akan tutupi aibnya. Makna dibalik itu kalau kita gampang membuka aib saudara kita, Gusti Allah juga suatu saat bisa membuka aib kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini mungkin saat ini masih dianggap baik karena Allah masih menutupi aib kita. Allah masih sayang kita. Nah, tetapi kalau kita kebiasaan membuka aib orang, boleh jadi Allah sudah tidak sayang lagi dan menjadikan mudah untuk membuka aib kita. Maka kalau kita ingin ditutupi aibnya oleh Allah, tutupilah aib saudaramu. Jangan terlalu sering nyebar aibnya saudara, kalau kita juga tidak ingin suatu saat Allah akan buka aib kita. Nah, slide selanjutnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW membuat perumpamaan bagi bangunan persaudaraan itu. Yang pertama adalah al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Mukmin itu bagi mukmin lain adalah bak bangunan. Saling menguatkan istilahnya. Ya suddu ba'du ba'du. Maka kalau saudara kita lemah, harus ada yang menopang titik lemah dari saudara kita itu. Nah, begitu sebaliknya. Itulah yang disebut dengan saling menopang. Jadi kalau saudara kita itu merasakan derita, harusnya yang lain juga ikut merasakan derita mereka dengan cara ekstra membantu mereka ya. Contohnya di dalam hadis berikutnya itu tara al-mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasad. Yang namanya mukmin dalam kasih sayang, dalam kelemah lembutan itu seperti satu tubuh, al-jasad, satu anggota tubuh. Idza staka adwan tada ala husair jasadi. Kalau ada salah satu anggota tubuh ini mengeluh sakit, maka seluruh tubuhnya terpanggil, ikut lelah, istilahnya begitu ya, ikut merasakan. Ibarat jempol kena pukul palu, itu matanya ikut meneteskan air. Tangan kanannya ikut membantu memejet-mejet atau ngelus-ngelus. Semuanya ikut merasakan itu. Nah, sebenarnya tubuh kita ini memberikan pelajaran. Itulah hakikat bersaudara. Bahwa kita ini ibarat satu tubuh. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, dan lain sebagainya. Sehingga yang jadi kaki, yang bekerja keras, jalan, mengangkat tubuh, itu ya ketika lelah, itu yang lainnya juga harus punya perhatian. Tidak kemudian dipaksa saja. Ibaratnya begitu. Kemudian slide berikutnya, lewat saja. Bapak Ibu, maaf, itu ada file yang sisipan. Di hadis riwayat Abu Hurairah, qala Rasulullah, al-muslimu akul muslim la yakunuhu wa la yakdibuhu wa la yahtulhu. Muslim itu saudara bagi muslim lain, maka jangan khianati, jangan bohongi, juga jangan istilahnya ditipu. Nah ya, kemudian kita percaya tapi kita membelot dari dia dan sebagainya. Kullu muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damu. Ingat, setiap muslim bagi muslim haram. Apakah kehormatannya, hartanya, darahnya. Artinya jangan sampai sebagai muslim kemudian kita
menghalalkan kehormatannya, menghalalkan hartanya, apalagi darahnya. Maaf, itu slide berikutnya ya, jadi bukan. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Sambil menunjuk ke dadanya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, bihasbi mri'in minasyarri, cukup dikatakan seseorang itu jahat, ayyah takira akahu al-muslim. Kalau sudah menghina, mencacat, merendahkan, mencaci sesama saudaranya tadi. Nah, tampaknya yang ini sudah mulai luntur pelajaran ini karena kadang-kadang hanya karena perbedaan paham, kita cacat, kita hina, kita rendahkan saudara kita. Seharusnya tidak demikian. Slide berikutnya. Rasulullah mengatakan perumpamaan lain, inna hadakum mir'ah. Mir'atu akhi. Seseorang di antara kalian itu merupakan cerminan bagi saudaranya. Apa maksudnya? Kalau kita melihat dalam cermin itu sebenarnya ya itulah gambaran persaudaraan. Ketika kita bercermin di sana baru kelihatan tuh kok ada jerawat, ada noda di wajah. Nah, maka fa in ra'a bihil adzan, kalau ada sesuatu yang buruk atau noda, fal yumithu, maka hendaknya kamu bersihkan. Jadi bukan kemudian cerminnya dipecahkan, tapi coba berusaha untuk memperbaiki sehingga kita bisa melihat saudara kita yang ada di cermin itu menjadi indah. Jadi kalau kita senyum, insya Allah saudara kita juga senyum di cermin itu. Jadi ketika kita melihat di cermin itu tampak marah dengan mulut yang mencep atau apa dalam bahasa Jawanya itu, lalu kita marah pada cermin dipecahkan, nah itu problem, ya problem. Mestinya begitu ada yang tidak beres dengan cermin itu, artinya cerminan kita itu gambaran sebagai saudara kita, ya kita perbaiki dari diri kita sebenarnya awal. Jadi kalau saudara-saudara kita di lingkungan kita itu banyak yang marah kepada kita, sebenarnya kita yang harus memperbaiki diri. Banyak senyumlah kepada mereka, suatu saat kita akan melihat saudara-saudara kita juga senyum kepada kita. Jadi kalau kita masih banyak menemukan saudara di sekitar kita itu buruk akhlaknya, perbaikilah kita. Akhlak kita perbaiki, suatu saat mereka akan berubah. Ya, berbaik juga kepada kita dan seterusnya. Jadi sebenarnya pelajaran penting di sini kalau ingin memperbaiki lingkungan dimulai dari memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian sebagai saudara ya terus memberi nasihat. Ini ada satu kasus dari Abu Juhaifah. Akon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi itu mempersaudarakan Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda, suatu saat Salman berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Jauh dari perkampungannya Salman. Faro'a Ummu Darda mudabadzillah. Lalu sampai di rumahnya Abu Darda, melihat Abu Dardanya itu tanpa ya kayak tidak keurus lah gitu ya. Faqala laha ma sya'nuki, ada apa denganmu Abu Darda? Nah, ibaratnya begitu. Qalat aku ke Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Ya itu kan dampak dari saudaramu itu Abu Darda. Maksudnya suaminya itu. Yang sudah tidak butuh lagi dunia. Jadi juga enggak ngurusi saya, enggak ngurusi, pokoknya adalah urusannya akhirat semuanya. Baca Abu Darda, lalu Abu Darda pun datang. Tadi waktu Salman sampai di rumahnya belum datang, tapi masih di luar.
Wasona alahu aman, lalu dia membuat makanan untuk saudaranya yang datang jauh-jauh ini, Salman. Faqala kul, lalu mempersilahkan pada Salman, makanlah. Ini sudah aku buatkan makanan. Qala fa inni shaim. Aku sedang puasa. Jadi rupanya Abu Darda ini puasa. Jadi hanya membuatkan makanan, lalu mempersilahkan tamunya makan. Saudaranya tadi yang namanya Salman. Qala ma'ana bi akilin hatta ta'kul. Maka Salman pun menolak makan. Saya nggak mau makan hingga kamu juga makan. Nah, karena ini puasa sunnah, maka Abu Darda pun ngalahi. Akhirnya dia makan juga. Fa'akala. Falam makan lailu, lalu malam harinya dhahaba Abu Darda yakum. Abu Darda bangun malam. Lalu saudaranya Salman yang nginep di situ itu melarang. Tidur lagi. Ya, itu kalau bahasa sekarang itu ya istrimu di apa namanya diselimuti sana, istrimu. Summa dhahaba yakumu. Faqala anam. Lalu malam hari bangun lagi, maunya pergi lagi untuk sholat malam. Tapi dilarang lagi oleh Salman. Walam makan min akhiril lail, sampai akhir malam, lalu Salman pun tangi, bangun. Al-an, fasolaya. Lalu keduanya pun sholat. Nah, sholat malam di akhir malam itu. Jadi bukan dihalangi sholat malam, tetapi sholat terus menerus, mulai dari awal malam sampai akhir malam itu yang dihalangi oleh Salman. Sehingga Bu Dardanya itu tidak keurus lagi. Faqala lahu Salman, lalu Salman pun mengatakan innali rabbika alaika haqqon, Tuhanmu punya hak. Tapi juga wali nafsika alaika haqqon, dirimu juga punya hak. Wali ahlika alaika haqqon, keluargamu, istrimu juga punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikan setiap penerima hak itu hak-haknya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu merasa tradisi sholatnya, puasanya itu terhalangi oleh saudaranya Salman, maka Abu Darda lapor kepada Nabi. Lalu apa komentar Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sodaqo Salman. Salman benar itu. Artinya yang seimbang lah ya. Maaf itu slide-nya kayaknya masih tetap yang tadi, harusnya lanjutnya. Ya. Persaudaraan dunia akhirat itu. Dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi. Nabi mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Ya. Baca Aliyun tadma'u ainahu, suatu saat Ali meneteskan air matanya. Faqala ya Rasulullah, aqaita baina ashabika walam tu'akhid baini wa baina ahadin. Kenapa Ali nangis? Lapor. Engkau persaudarakan sahabat-sahabatmu, tapi kau tidak mempersaudarakan aku dengan seseorang pun. Jadi protes karena dia tidak disambung dengan saudara yang lain. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta akhi fid dunya wal akhirah. Kamu kan sudah saudaraku dunia akhirat. Ya. Itu kata Rasulullah kepada Ali, ya menghibur lah. Tuntunan yang Nabi sampaikan, bagaimana melakukan hubungan persaudaraan itu yang terbaik. Saya kira itu sebagai hantaran, ada sisa waktu untuk mendiskusikannya. Kami kembalikan pada moderatornya. Silakan kalau ada yang bertanya terkait dengan hadis-hadis tadi atau yang terkait dengan tema persaudaraan ini, kami persilakan. Terima kasih Ustadz. Tausiahnya sangat menyenangkan dan memberi
masukan yang luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan dari hadirin, mungkin monggo dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang pengen menanyakan hal-hal yang memang kita alami real dalam kehidupan ini. Bahkan sesama Muslim faktanya kita belum bisa melakukan seperti yang dicontohkan Rasulullah. Monggo silakan Bapak Ibu, adik-adik yang pengen bertanya. Silakan. Kalau nggak ada, saya sendiri dulu, Ustadz. Yeah. Ustadz, dalam implementasi ya, apakah karena umat Islam itu belum paham dalam, bahkan mungkin belum mendengar hadis-hadis yang disampaikan oleh Ustadz ini ya. Saya sendiri belum bisa melakukan, belum pernah melakukan seperti yang dicontohkan Rasulullah itu. Itu kan dalam konteks Muslim dalam Islam ya. Mestinya itu kan dilakukan ya. Bagaimana mensikapi bahkan tetangga sendiri itu membuang air talang aja ke halaman kita. Itu kita tegur juga marah. Bagaimana mensikapi supaya bisa melaksanakan hadis Rasulullah ini? Baik, Bapak di pertanyaan Pak Agus, Bagus. bagaimana ini bisa mengimplementasikan satu semangat berislam itu semangat untuk menjadi lebih baik, Pak. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Dari lahir tidak tahu apa-apa, besar sedikit dapat ilmu, maka dia baru bisa melakukan lebih baik dari sebelumnya. Begitu pula ketika sudah mulai remaja, dia seharusnya banyak tambah ilmu, sudah melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Begitu seterusnya. Nah, kita ini belajar tentang Islam, itu kan masih banyak yang ibaratnya itu nimbanya separuh-separuh, tidak utuh semua. Tetapi itu sudah lebih baik kalau sekiranya apa yang dia pelajari kemudian dia bisa implementasikan. Tetapi tidak menutup kemudian itu selesai, belajar terus supaya bisa lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi tadi ya harus banyak belajar tentang bagaimana kehidupan Nabi. Sehingga kita bisa mengikuti tahap demi tahap apa yang pernah dilakukan Nabi. Baik dalam berucap, bersikap, atau bertindak. Nah, sekarang implementasinya ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang belum. Ya, pertama, sebagai saudara tadi itu ya pakai husnudon dulu. Jadi bukan prasangka. Tetangga ternyata talangnya berojok ke rumah kita. Pakai husnudon. Husnudon itu dia tidak tahu bahwa itu merugikan orang lain. Maka kalau pakai husnudon, kita ngomongnya enak, Pak. Itu talangnya sepertinya airnya luber ke tempat kita. Nah, ya kan enak. Jadi bisa dimusyawarahkan. Gimana ya kira-kira kalau itu bisa diselesaikan. Tapi kalau kemudian hanya menggunakan suudzon, lalu kemudian kita cerita pada orang lain, itu loh tetangga kita. Tidak punya aturan sama sekali. Pasangan. Padahal setelah dikonfirmasi, saya tidak tahu, Pak, kalau talang itu merugikan sampean. Nah, itu kan. Tapi kalau itu menggunakan husnudon, kita komunikasi baik-baik, boleh jadi nanti akan diperbaiki dan kemudian bisa selesailah semua. Daripada sudah mendahulukan suudzon. Oh, gitu itu biasanya sengaja, Pak. Oh, memang tingkah orang itu seperti itu. Cari data penguat dari orang lain. Akhirnya
sangkaan itu semakin keras, semakin kuat. Nah, maka belajar dari hadis tadi itu, ya kita dahulukan yang nggak beres itu dengan husnudzon dulu saja lah. Klarifikasi. Kalau faktanya benar sengaja bagaimana? Oh, ada mekanisme lain, Pak. Gimana? Bisa minta ke pengadilan terendah, ya lapor sama Pak RT kan gitu. Pak RT, ini kayaknya sudah agak susah diberitahu. Sementara keluarga kami juga terganggu, airnya selalu banjir ke rumah saya kan gitu. Nah, itu namanya ada penengah. Jadi yang menyelesaikan bukan individu kita dengan orang itu kalau sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dia harus melalui pengadilan. Maka semua aspek hukum pun dalam Islam itu kalau bisa diselesaikan secara keluarga itu dipersilahkan dahulu, Pak. Tapi kalau sudah tidak bisa, maka ya harus diajukan ke pengadilan. Dimulai dari pengadilan-pengadilan yang namanya sultan di level yang terendah. Ya, RT-nya, RT raiso nangani ya RW. Ternyata masyarakat sudah tidak bisa, ya sudah pemerintah secara langsung pengadilan. Nah, itu kan itu jalan keluar yang paling akhir lah. Yang terjadi kan tidak begitu Pak Agus, kadang-kadang baru selesai begini, hal kecil, hanya soal pacul dipindahkan, masuk ke mahkamah. Nah, ini yang bikin ribet, jadi tidak bisa menyelesaikan hal-hal kecil. Maksud saya, dulu ada pengadilan hanya persoalan cangkul, itu bisa sampai ke pengadilan. Karena ternyata itu sudah tidak bisa diselesaikan, naik banding, karena nggak beres, terus sampai urusan di mahkamah hanya soal macul dan gitu. Dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak sabar, Ustadz. Silahkan Bapak Ibu. Tentang persaudaraan Muslim dalam Islam, monggo. Ustadz, lagi Ustadz. Dalam institusi, Ustadz, di lembaga, itu lembaga pendidikan, Ustadz. Antar dosen sesama Muslim itu saja tidak bisa bersikap seperti yang diamanahkan Rasulullah itu, Ustaz. Ya. Jadi kita cuma batin-batin saja, mengalah saja. Padahal kalau disampaikan nanti terjadi tersinggung gitu, Ustaz. Menjauh. Ya. Baik. Ya justru goal akhir itulah yang diharapkan dalam Islam. Kebenaran harus disampaikan. Tetapi di atas kebenaran adalah kedamaian itu. Nah, makanya Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada bohong dalam kedamaian. Maknanya kalau sampean punya semangat mendamaikan orang, bohong itu bukan kebohongan. Nah, ibaratnya begitu. Jadi pelajaran dalam Islam itu tidak boleh bohong. Tidak boleh. Dosa. Tetapi di atas itu ada yang namanya kedamaian. Jadi kalau kemudian itu akan menimbulkan kekacauan, maka kita tidak menyampaikan yang sesungguhnya, itulah ajaran Islam. Jadi bukan kemudian itu dianggap salah. Ya. Nah, tetapi seringkali itu berhenti sampai di situ, Pak. Padahal kebohongan yang dimaksud itu sifatnya tentatif. Bohong dalam rangka untuk kemaslahatan, bukan bohong terus di atas kebohongan gitu. Maksudnya begini, contohnya suatu saat kita menemukan seseorang yang bertikai lah. Jelas-jelas dia yang satu si A minta bantuan kita untuk mendukungnya. Pada saat yang lain kita bertemu dengan si B juga minta dukungan kepada kita. Belanilah gitu. Nah, lalu kita yang ngomongnya dengan si A, ya begini, apa yang kamu katakan tentang si B jelek itu, ya
sebenarnya ada apa namanya, tidak semuanya benar misalnya begitu. Padahal ya kita tahu si B ya ada buruknya gitu yang seperti yang disampaikan. Itu namanya kita bohong. Semata-mata hanya ingin mempertemukan si A dan si B. Begitu juga saat bertemu dengan si B. Apa yang kamu sangkakan tentang enggak benar itu misalnya. Kita bohong lagi kepada si B. Semata-mata hanya supaya dua orang ini bertemu. Sebenarnya si A itu sayang banget bersama kamu. Ada pada si A itu sebenarnya minta damai kepada kamu. Si B itu sebenarnya mau damai. Jadi ini komunikasi-komunikasi bohong, tidak real, tidak nyata. Justru itu yang dianjurkan. Kata Rasulullah, kebohonganmu itu bukan sebuah kebohongan kalau itu untuk kedamaian. Nah, tapi nanti saat sudah damai betul-betul, suatu saat bisa ditutupi dengan kejujuran. Ini salah satu contoh kalau yang namanya kebohongan suatu saat dibutuhkan untuk mendamaikan seorang. Contohnya ini, kamu dulu sekarang sudah akrab dengan si B. Apa dikira tidak ada riak-riak? Ada gitu. Nah, maka dimaafkanlah yang satu saat ini. Jadi untuk supaya semuanya jadi clear. Sama dengan kita bohong pada keluarga, istri yang sudah masak begitu rupa, tapi masakannya nggak enak sebenarnya, asin banget. Nah, tapi untuk melindungi rasa tentram batinnya istri ya, gimana Pak? Enak. Ya, enak. Nah, ini namanya bohong. Tapi harus ditutupi dengan kejujuran. Nanti malam saatnya yang sudah tepat, nah, Bu, sebenarnya tadi itu kasinan gitu loh. Tapi kan hatinya sudah enak gitu lah. Coba baru datang, gimana Pak ini enak enggak? Asin. Ya sudah makan sama pacarmu sana, jauh sana. Gimana malah ngomel-ngomel, enggak usah pulang sama sekali. Malah jadi rame gitu. Kalau kita menyadari dengan kejujuran, orang rumah tidak rela. Nah sekarang pertanyaannya, istri kita termasuk tipe yang mana? Senang dibohongi atau sedang jujur gitu aja kan, ya harus ngerti. Kalau sudah terbiasa jujur nggak masalah ya jujur itu lebih baik. Gimana Pak? Enak apa enggak? Ini kasinan gitu. Oh iya toh, ya sudah nanti kita perbaiki lah, nggak masalah kan? Tapi kalau ternyata dengan jujur malah jadi Mahabharata, perang ya lebih baik dibohongi tadi. Sekalipun tentatif, tidak untuk lama. Saya kira itu bagus. Terima kasih Ustadz. Monggo Pak Gagah Darul Hadi, Pak Komarul, Ibu Eli, Ibu Eva Anggraini, dipersilahkan. Pak Nur Abdi. Itu sambil menunggu. Kok sepi? Maaf tadi saya teleponnya HP-nya mati, nggak ada energinya, jadi off. Jadi nggak dengar penuh. Jadi pertanyaannya saya belum ada ya. Silahkan yang lain. Nah, sambil menunggu Pak. Tadi baterainya habis saya. Lain. Jadi contoh lain, sombong itu dalam Islam tidak boleh. Bahkan Nabi mengingatkan, sedikit sombong saja itu bisa menjadi penghalang kita ke surga. Tapi suatu saat sombong itu diperlukan untuk nyombongi orang yang sombong. Tapi ingat, kesombongan untuk nyombongi orang ini bukan untuk selamanya. Malah menjadi pengganti sombongnya orang tadi. Malah gawat. Artinya kesombongannya hanya untuk
memberi pelajaran, jangan sampai orang yang sombong tadi terus kelewatan sombong. Gitu. Jadi contohnya misalnya ada orang yang sombong dengan handphonenya yang bagus, kemana-mana pamer handphone. Suatu saat kita tunjukkan HP kita yang lebih canggih atau ini loh, ini lebih canggih misalnya, supaya dia tidak muncul kesombongannya lagi. Tapi tidak kemudian menggantikan, justru kita kemudian yang jadi sombong, kemana-mana menunjukkan itu bukan. Jadi hanya sifatnya sesaat. Ya. Jadi itu cara Nabi mendidik sahabat-sahabatnya supaya hilang sombongnya. Kadang-kadang dibutuhkan kesombongan, tapi sifatnya tentatif bukan sama. Dalam rangka untuk kedamaian, Rasulullah mengizinkan bohong, tapi semata-mata untuk damai tadi. Setelah itu ya harus ditutupi dengan kejujuran lagi. Di event, di momen yang tepat. Jadi tidak dibawa kebohongan itu sampai akhir. Contohnya pencuri, karena sudah terasa digebuki orang bisa tidak selamat, suatu saat kabur minta pertolongan kita, ya kita bisa saja bohong pada masyarakat. Ketika ditanya apakah tadi ada pencuri lari lewat sini, babak belur itu misalnya, kita bisa saja bohong, tidak tuh, nah, itu bohong. Tapi pada saat yang sama harus ditutupi dengan kejujuran. Orang ini kita bawa ke pihak yang berwenang, polisi misalnya. Loh, ternyata masyarakat yang ngejar tadi tahu loh, Bapak tadi katanya tidak ketemu malah. Ya, tadi saya bohong dalam rangka untuk menyelamatkan orang ini dari hak yang tidak tepat. Nah, pencuri itu kalaupun hukum paling besar, paling tinggi, kalau betul-betul terbukti ya potong tangan, ibaratnya begitu. Bukan mati gitu ya. Nah, kalau Anda gebuki sampai mati, ternyata setelah diselidiki dia bukan yang mencuri, kan dosanya bisa semuanya. Nah, itu namanya kebohongan boleh dilakukan untuk menyelamatkan orang lain, tapi sifatnya tentatif. Pada akhirnya harus ditutupi dengan kejujuran. Kenapa kita selamatkan orang itu? Ya kita jelaskan kebenaran yang kita lakukan itu, atau istilahnya atau kenapa kita lakukan itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rupanya tidak ada yang bertanya lagi, dan ini 5 menit lagi jam 9. Kira-kira kalau masih ada, monggo. Kalau tidak, ya. Masih ada waktu, Bapak Ibu. Saya mau nanya, Ustadz. Oke, Pak Komarul, monggo. Itu yang tadi Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman Auf dengan siapa tadi ya? Yang kaya raya itu, saya Ya, kurang jelas Robi. itu. Ya. Itu isinya apa tadi, Ustadz? Kurang paham. Said bin Ar-Robi. Ya, gimana Pak? Ya, yaitu sampai semangatnya bersaudara. Dalam tradisi Arab masa itu istrinya banyak-banyak, Pak. Oh. Jadi kemudian beberapa istrinya itu pada era Madinah ini Nabi kan kemudian membatasi. Sebaiknya 4 saja. Yang lainnya merdekakan mereka. Dulu para istri itu juga tidak semata-mata nikmat, Pak. Karena sebenarnya tidak nyaman saja mau membebaskan diri, tapi caranya tadi tidak dibelenggu. Tapi ya ada banyak yang betul-betul ikhlas di poligami ya, istilahnya di. Nah, Nabi membatasi sebaiknya hanya 4 saja. Yang kedua,
semangat untuk membantu saudaranya tadi itu sampai-sampai ya saya punya harta tak paruh, saya separuh, separuhnya untuk kamu. Bahkan ya tadi kalau kamu kesini tidak bawa istri, udah kamu pilih mana? Tidak sekedar saya beri yang sudah tidak fungsional, tapi yang paling kamu sukai mana? Nanti aku talak. Nanti kalau sudah saatnya iddahnya selesai, silahkan kamu beristri. Mana yang ya istilahnya kamu sukai. Itu sebenarnya sebuah gambaran masyarakat Arab waktu itu tradisi menikah banyak, kemudian istri bisa saja kemudian diberikan pada orang lain itu real Pak, memang ada. Tapi dengan tetap prosedural. Tapi nyatanya Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat dalam bimbingan Nabi kan enggak serta-merta oke gitu kan enggak. Enggak, saya enggak butuh itu, nanti cari sendiri kan gitu. Yang akhirnya Abdurrahman bin Auf pun juga dapat istri sendiri, kekayaannya dia dapat dari usaha sendiri kan. Terima kasih Ustaz, jelas. Iya, makasih. Cuman nggak tahu apa zaman sekarang bisa terapkan apa enggak itu. Kalau sekarang konteksnya perempuan berbeda dengan perempuan dulu, Pak. Ibaratnya itu ya sudah mulai terbuka, ya. Kalau dulu kan tidak banyak hidup di luar wilayah keluarga ya, jadi tidak banyak keluar, jadi tidak tahu paran kalau orang Jawa itu, ya tidak tahu paran. Oleh karena itu ya dapat siapapun beres. Sekalipun ada benih-benih mereka yang tidak setuju kalau dinikahkan dengan orang yang dia sendiri nggak sreg. Lebih-lebih yang waktu itu janda itu kan sudah punya pengalaman. Suatu saat seorang janda itu lapor pada Nabi mau dinikahkan orang tuanya, ada yang menyebut ya masih perawan juga, tapi yang dia sendiri nggak sreg. Maka Nabi pun juga istilahnya menghalangi pernikahan tersebut. Tidak usah. Ya betul-betul harus sesuai dengan pilihan atau sreg dengan pasangannya. Ya kalau sekarang sih yang anak-anak sudah lebih hidup di era yang berbeda dengan zaman Nabi. Contoh lain, Bapak Ibu, tradisi kita sudah tidak mengikuti zaman Nabi. Di zaman Nabi itu termasuk Nabi sendiri. Saat dilahirkan kemudian disusukan kepada orang lain, itu tradisinya orang Arab. Sekarang anak sampean disusukan orang lain enggak? Enggak ada. Ibunya juga nggak akan rela kalau anaknya juga. Lebih baik disusukan sapi daripada disusukan pada orang lain. Ibaratnya begitu jadi. Artinya dicarikan susu sapi saja daripada disusukan ke orang lain. Makanya tradisi menyusui anak susuan, saudara susuan enggak ada dalam kehidupan kita, enggak ada. Kalau di zaman Nabi, makanya ibunya Nabi itu banyak. Terutama ibu susuan. Nah gitu ya. Saudaranya Nabi sesusuan juga banyak. Karena memang tradisi susuan ada. Kalau kita kan enggak ada. Yakin enggak ada yang berani menyusui anak sampai ada berani kalau bukan istrinya atau atas izinnya. Oke, saya kira itu Pak. Beda tradisi. Baik, karena juga sudah jam 9 malam, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sekaligus saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ya kurang dalam penjelasannya atau salah dalam penjelasannya, karena yang menjelaskan juga manusia juga, tidak mungkin paling benar gitu. Semata-mata hasil pembacaan saya saja. Dan kalau ada bahasa yang kurang dipahami atau salah dimengerti oleh Bapak Ibu, saya juga mohon maaf. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa Ustadz.
Oke, baik. Pertemuan Kita ini. akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin wa yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-qadri wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur Amin. rahim. Allahumma ighfir lana li wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina wa anta bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa atayta wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati Amin. hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Acara selanjutnya